Halo peserta Run for Love 2022, nggak kerasa nih kita udah aja di akhir modul dari webinar ini. Kok tadi kita udah bahas produk, solution, market size, sampai marketing. Nah ini nih yang terakhir nih, yang paling Tapi sebelum kita mulai, kenalin dulu diri gue Shano, dan kali ini gue bakal bahas tentang financial projection. Wih, mungkin dari kata-kata aja udah pusing banget temen-temen ya, financial projection. Mungkin di sini ada yang ngerasa, apa sih itu financial projection? Kok kayak susah banget? Ini hal-hal yang baru atau enggak? Wih, keren banget nih, bisa buat keren-kerenan. Tapi tenang aja teman-teman, di sini kita akan belajar bareng-bareng apa itu tentang financial projection. Oke teman-teman, pada umumnya financial projection itu kita memforecast seberapa jauh sih bisnis kita bakal berjalan. Itu bisa 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun teman-teman. Karena balik lagi kan, tujuan kita mendirikan sebuah bisnis adalah untuk menghasilkan profit. Nah, tapi perlu ingat nih teman-teman, sebelum kita memforecast seberapa jauh bisnis kita bakal berada itu, kita harus ingat sesuatu teman-teman. Semakin jauh kita memforecastnya, akan semakin error forecast itu terjadi teman-teman. Kenapa demikian? Karena nggak ada yang tahu masa depan itu seperti apa teman-teman. Karena baik lagi kan, nggak ada yang tahu virus corona itu ada tahun 2020 dan mengacaukan segalanya teman-teman. Jadi sebagai seorang pembisnis, kita juga harus konservatif, namun juga bisa melihat hal ke depan dengan yang baik teman-teman, seperti itu. Oke, masuk ke sesi yang pertama. Di sini kita akan membahas tentang pricing strategy. Wih, apa nih pricing strategi nih? Baru awal aja kok udah pusing gitu kan. Nah, simpelnya seperti ini teman-teman. Karena pada dasarnya sebuah perusahaan itu harus menghasilkan sebuah profit, maka kita juga harus menentukan harga-harga yang baik teman-teman. Karena apa? Biar dapat profit itu lagi teman-teman ya. Nah, penentuan harga ini dibayarkan buat ngeliat sih seberapa harga yang cocok nih buat produk atau jasa kita teman-teman. Nah, penentuan harga untuk produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan kita ini baik lagi teman-teman. Karena apa? Karena dari harga ini tujuannya adalah pendapatan teman-teman. Karena baik lagi kan, pendapatan untuk menghasilkan profit. Kalau nggak ada profitnya, bisnis nggak mungkin bisa jalan teman-teman. Seperti itu. Nah, penentuan harga ini juga berpengaruh terhadap pembelian target konsumen teman-teman. Kayak contohnya aja, misalkan ada harga sepatu 500.000 teman-teman. Itu sangat relatif teman-teman, bisa murah, bisa mahal. Atau enggak misalkan ada pensil nih, ada harga 3.000, 5.000, 10.000, atau 100.000 teman-teman. Nah, ada sih yang bilang kayak 3.000 kemurahan gue nggak mau, gue beli 10.000 aja, bagus, enak, cepat gitu kan. Atau misalkan orang-orang yang udah jauh di atas kita, dia bilang seperti ini, ngapain gue pakai bolpen 3.000, 10.000, nggak bergengsi, gue pakai 1.000 aja. Jadi waktu klien tanda tangan, bolpennya enak, bagus, dan juga sebagai pengingat nih, dulu gue pernah tanda tangan sama PT ini gitu kan. Jadi segitu teman-teman. Di balik harga itu ada why-nya, ada reason-nya kenapa harga itu bisa mahal teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas 2 jenis penentuan harga teman-teman ya. Kalau misalkan biasanya kita harga tahu cuma kayak harganya 5.000, 10.000, 15.000 atau 20.000 teman-teman ya. Sebenarnya di sini ada 2 jenis penentuan harga. Yang pertama ada cost base dan yang satu lagi ada value base. Wih, apa nih cost base? Apa nih value base? Kok kayak pusing banget? Tenang aja teman-teman, di sini kita bakal bahas lebih rinci lagi apa itu cost base, apa itu value base. Oke, yang pertama kita bahas cost base teman-teman. Bahasa dari katanya cost base berarti harga itu sendiri teman-teman. Jadi harga di sini ini sebenarnya simple aja teman-teman, nggak usah pusing dengan kata-katanya, tapi harga ini cukup ditambahkan dengan markup over cost. Apa itu markup over cost? Simpelnya begini teman-teman. Kalau misalkan saya adalah pengusaha roti, saya membuat roti dengan modal dengan biaya sebesar 8.000 teman-teman. Nah, berapa markup over cost ya? Nah, pada dasar ya markup over cost di industri food and beverage, makanan dan minuman itu adalah 100% teman-teman. Jadi kita tinggal kalikan aja 8.000 tadi, 100%-nya adalah 8.000, jadi total harganya adalah 8.000 ditambah 8.000, yaitu 16.000 teman-teman. Karena formulanya sendiri adalah price sama dengan cost, biaya modal tadi yaitu 8.000, dan juga markup over cost ya 100%, yaitu 100% dari 8.000, yaitu 8.000 itu sendiri teman-teman. Oke, kalau tadi kita udah bahas cost base teman-teman ya, kalau misalkan dari harga tadi, harga modal tambahin markup over cost, sekarang kita bahas yang kedua teman-teman, yaitu dari value base. Simpelnya dari nilai apa sih yang bisa diberikan oleh produk atau jasa kepada customer itu sendiri teman-teman. Kita ambil contoh gampang aja. Kalau sekarang ini kita mau kemana-mana lapar, kita tinggal pesan GoFood teman-teman.
teman-teman ya. Nah itu ada salah satu value base yang Gojek kasih kepada customer kita. Atau aja sama aja kayak gini. Kalau dulu orang mau pergi-pergi, mereka harus cari taksi, harus pesan dulu lama banget ya. Atau nggak harus jalan dulu panggil ojek gitu ya, buat dapetin ojeknya. Tapi sekarang cukup dari handphone aja, kita bisa pesan di aplikasi Gojek. Kita bisa pilih nih, kita mau pergi naik mobil, naik motor gitu kan. Sehingga kita bisa tahu nih, oh berapa kira-kira ongkos kesananya berapa. Juga kita nggak perlu jauh-jauh ke pool ya atau kemananya. Cukup datang di rumah, duduk aja. Waktu udah datang driver, kita naik, kita pergi, dan udah bayar. Seperti itu teman-teman. Atau contoh lainnya adalah aplikasi Zoom teman-teman. Kan nggak ada yang tahu ya, tahun 2020 itu ada virus corona gitu kan. Semua aktivitas di dunia ini waktu lagi berjalan, tahu-tahu berhenti teman-teman. Seperti lagi dansa, tahu-tahu musiknya mati. Kan bingung banget kan. Nah, di sini nih value base yang Zoom kasih kepada kita semua. Dari orang yang harus meeting, sekolah, atau ada kegiatan bisnis lain teman-teman, masih bisa jalan teman-temannya. Dan mereka masih bisa diskusi di aplikasi Zoom ini teman-teman. Jadi semua yang tadinya secara offline harus sama karena virus corona, nah di Zoom ini ngasih value, oh nggak apa-apa, kalian bisa ketemu, tapi segala ide-ide kalian, segala percakapan kalian bisa diskusi ini di aplikasi Zoom ini teman-teman, seperti itu. Nah yang kedua ada harga sejenis di pasar teman-teman ya. Nah kita ambil contoh aja langsung teman-teman ya, kalau misalkan ada dua aplikasi nih, ada Grab, ada Gojek teman-teman ya. Misalkan kan mereka ngasih value yang sama teman-teman ya, biar kita pergi dengan cepat, aman dan juga tepat teman-teman, dan juga praktis teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di sini kita pesan Grab Car gitu ya, harganya 20.000. Kita pesan GoCar, harganya 15.000 teman-teman ya. Nah, kita punya kecenderungan untuk apa? Kita punya kecenderungan untuk memilih GoCar teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi, value yang dikasih sama, harga lebih murah gitu kan. Jadi lebih mending pakai yang GoCar aja, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada KFC dan McD teman-teman ya. Siapa sih yang nggak tahu dua fast food ini ya? Banyak dari kita kesana buat nongkrong, buat misalkan ngerjain tugas ataupun hangout gitu aja teman-teman ya. Nah dari value mereka tuh ngasih value yang sama teman buat kita semua. Tapi baik lagi teman-teman, kalau misalkan mereka di KFC ini ada promo 10.000 teman-teman ya, tapi di McD ini harganya tetap lebih murah, bahkan 5.000 gitu ya. Kita tetap balik lagi sebagai customer, kita ngeliat wah value-nya sama nih, cuma beda harga doang. Ya udah, mending gua pergi ke McD aja gitu, karena selain ngasih value yang sama, ngasih segala yang sama, tapi harganya lebih murah buat gua gitu kan. Jadi ya udah, karena sama-sama aja gua pilih lebih untung lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini kita akan ada langsung studi kasus. Jadi misalkan di sini saya adalah seorang pembisnis owner gitu kan, dan saya ingin membuat sebuah bento gitu ya, dengan harga yang terjangkau. Jadi keunikan saya adalah harga itu terjangkau dari yang lain. Misalkan harga bento 20.000, yang lain saya jual 15.000 aja, tetap profit, tetap cuan gitu, dan juga tetap enak gitu ya teman-teman ya. Nah, karena itu, karena kita udah mendiferensiasi itu harga terjangkau, kita harus memakai yang cost base teman-teman. Karena balik lagi, karena kita bisa tahu nih, oh cost base tuh karena gue lebih terjangkau daripada pesaing lainnya teman-teman gitu ya. Nah setelah kita tahu kita pakai cost base, kita juga harus tahu nih HPP-nya gitu kan, harga pokok penjualan, biar kita tahu teman-teman berapa sih cost buat bikin satu bento kita ini gitu. Nggak cuma kita rencanain aja, kita juga harus tahu nih kira-kira buat actionnya butuh berapa sih HPP dari sebuah bento ini, seperti itu. Oke, setelah kita tulis HPP-nya, kita juga harus tahu nih catat bahan-bahannya. Misalkan kita mau buat sebuah bento nih, yang pertama ada apa? Ada bahan baku ya teman-teman, ada nasi, ada sayur, ada daging-dagingnya, ada juga kecap-kecapannya, seperti itu teman-teman. Kita harus catat semua. Kalau udah, kita cari apa? Cari yang udah ada kemasannya teman-teman. Kemasannya mau dari yang kertas, mau dari yang styrofoam, atau mau dari plastik teman-teman, seperti itu. Dan juga yang ketiga ada logo teman-teman. Ingat, logo itu penting banget buat sebuah bisnis teman-teman. Kalau misalkan ada bento nih, bisa makan bento enak, bento siapa nih? Kalau misalkan saya nggak naruh logo itu, ya orang juga, siapa ya, ini nggak ada logonya gitu. Kita udah tahu siapa sih business owner dari sebuah bento. Tapi kalau misalnya kita kasih logo, ini bento siapa, kita bisa sebut aja, oh ini bentonya Pak Ronald gitu, belinya di sini gitu kan. Atau enggak, ini bentonya Pak Kenneth gitu, Bapak bisa beli di sini gitu. Jadi logo ini sangat krusial teman-teman nih. Jadi merupakan referensi gitu ke orang lain ya. Kalau misalkan bento ini emang kualitas oke, kita juga bisa referensi ke orang lain, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah harga pembelian, atau dengan konversi untuk tahu berapa sih harga pemakaian itu. Jadi misalkan gini teman-teman, simple ya.
Kalau misalnya kita beli beras ya teman-teman, 1 kilogram. Nah, 1 kilogram beras itu harganya 12.000 teman-teman. Nah, dari 12.000 itu bisa dipakai atau bisa dibagi menjadi 10 kotak nasi teman-teman. Jadi dari 12.000 itu kita bagi dengan 10 teman-teman, karena balik lagi 1 kilo itu bisa buat 10 tepak nasi gitu kan. Jadi harga per kotak nasi adalah 1.200 seperti itu teman-teman. Oke, dan yang ketiga kita akan buat tabel seperti ini. Kalau kita udah nulis HPP-nya, kita udah sebutin nih apa aja sih bahan bakunya, apa aja sih tempatnya, logonya, terus juga harga per konversinya, per kotaknya. Kita buat tabel seperti ini, itu tabel bahan dan biaya. Ingat teman-teman, ini nih tabel yang contoh aja ya, karena pada dasarnya tabel ini bisa lebih sulit lagi tergantung bisnis atau jasa yang teman-teman kelola lagi ya. Karena itu jangan lupa kalau udah dimasukin semuanya dari jenis biayanya, bahan bakunya, rinciannya, quantity dan juga harganya, jangan lupa teman-teman masukin semua cost ya, dan juga markup cost-nya teman-teman. Sekedar informasi, markup over cost itu adalah berapa persen sih keuntungan yang ingin kita dapat di suatu produk atau jasa. Kalau pada dasarnya bisa saya ambil contoh dari food and beverage, itu 100% teman-teman. Jadi misalkan modal 8.000, maka over cost-nya 100%, itu 8.000 teman-teman. Jadi harga jual adalah 16.000, seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sekarang di sesi kali ini kita akan membahas sources and uses of fund statement. Waduh, apaan nih? Tadi udah financial projection, sekarang pricing strategy, sekarang sources and uses of fund statement. Tenang aja teman-teman, ini nih nggak sesuatu yang kita bayangin ya. Mungkin bahasanya bahasa Inggris, tapi intinya adalah sources and uses of fund statement itu tuh cuma mengungkapin 3 hal aja teman-teman. Yang pertama, berapa banyak sih uang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, dari mana uang tersebut berasal. Dan yang ketiga, atau bagaimana untuk apa sih uang tersebut itu digunakan teman-teman. Nah, kita beda lebih lanjut ya. Untuk yang pertama itu, berapa banyak sih uang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Simpel gini teman-teman kan, sebagai sebuah perusahaan untuk berjalan, pasti kita membutuhkan apa? Membutuhkan uang buat berjalan, buat operasional ya, buat bayar beban yang ada, bayar asuransi, dan juga bayar utang yang ada gitu teman-teman. Jadi berapa banyak uang yang dibutuhkan oleh perusahaan itu penting banget teman-teman. Misalkan dalam 1 tahun, dalam 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan sehari, itu tergantung kebijakan perusahaannya teman-teman. Nah, yang kedua, dari mana uang tersebut akan bersumber teman-teman. Nah, sekarang ini kan lagi rame banget ya buat bikin startup gitu kan. Wih, keren banget nih founder dari startup ini, atau enggak startup ini gitu kan. Nah, kita harus ngerti konsep ini teman-teman. Startup itu kan intinya adalah biasanya ada teknologi ya, perusahaan teknologi, yang mana mereka tuh menggunakan money atau cash dari investor atau dari mana buat mencapai percepatan lebih cepat gitu teman-teman. Karena balik lagi teman, di dunia startup itu semakin cepat kita berjalan buat menguasai suatu field, itu semakin bagus teman-teman. Karena apa? Karena balik lagi teman-teman, di sini zaman cepat berubah teman-teman ya. Jadi sebuah company harus cepat-cepat lagi buat mereka ngambilin ladang-ladang yang belum terisi teman-teman, seperti itu. Nah, dari yang kedua ini, dari mana uang tersebut berasal, yang pertama bisa dari bootstrap teman-teman. Apalagi tuh bootstrap gitu, istilah apa lagi nih? Nah, simpelnya bootstrap itu adalah istilah uang pribadi dari founder tersebut teman-teman. Jadi misalkan saya dan Kenneth gitu, saya pengen buat PT, pengen buat startup gitu teman-teman ya. Misalkan modal utama adalah 100 juta gitu. Nah, saya pakai bootstrap aja. Misalkan saya 50 juta, Kenneth 50 juta, seperti itu teman-teman. Nah, ini juga cukup umum di dunia startup, banyak orang yang pakai bootstrap gitu kan. Karena untuk membangun PT, untuk bangun operasional itu tidak mahal teman-teman, seperti itu. Oke, ada yang kedua, dari mana uang tersebut akan bersumber. Nah, setelah tim melalui proses dari early, mereka mulai growing lagi, biasanya mereka akan dilirik oleh early investor ya teman-teman. Nah, contohnya apa? Ada visi teman-teman. Nah, visi ini adalah suatu perusahaan yang buat mereka ngasih uang ke perusahaan-perusahaan yang kecil ini teman-teman. Yang kecil tapi udah growing ya. Kenapa? Karena dari dibalik mereka kasih uang ini, mereka bisa estimasi nih, kira-kira kalau misalkan mereka sukses teman-teman ya, berapa ribu persen atau bahkan puluhan ribu persen sih teman-teman profit yang mereka dapat dari suatu investasi ini teman-teman. Tapi juga tetap aja perusahaan kecil ini kan biasanya resikonya itu besar banget teman-teman ya. Dari balance sheet yang kurang kuat, atau ada disrupsi dari perusahaan-perusahaan lain teman-teman. Jadi profit dan juga loss itu sebanding teman-teman. Nah, salah satu visi yang terkenal di Indonesia adalah South Venture teman-teman ya. Visi ini didirikan udah
investasi buat perusahaan seperti Hungry, perusahaan seperti Sika, dan lainnya teman-teman. Nah, selain perusahaan dapat duit dari VC itu sendiri, ada juga early investor yang bersifatnya individu teman-teman. Salah satunya adalah angel investor. Nah, salah satu angel investor terkenal adalah Gary V teman-teman. Dia udah investasi di Facebook, di Twitter, di Tumblr, dan juga di perusahaan lainnya teman-teman. Jadi dia ada satu angel investing yang paling terkenal di dunia ini teman-teman, seperti itu. Nah, oke. Yang ketiga adalah jumlah uang yang masih dibutuhkan teman-teman. Nah, untuk meraih suatu milestone dari target suatu perusahaan, tentu pasti masih butuh berapa sih uang yang dibutuhin buat berjalan sampai dia exit IPO ataupun mencapai operasional yang lebih lagi teman-teman, seperti itu. Nah, dari visi tadi atau angel investor tadi, biasanya dalam beberapa tahun mereka akan exit teman-teman. Nah, exit itu udah keluar, jadi mereka habis nanamin modal misalkan 200 miliar, mereka akan exit, jual ke mana? Ke private equity teman-teman. Jadi bedanya VC dan private equity adalah kalau VC itu biasanya mereka mengambil risiko lebih besar teman-teman. Karena apa? Karena potensi cuan yang lebih besar teman-teman. Sedangkan kalau PE atau private equity, mereka biasa lebih besar, lebih size lebih gede gitu. Mereka bakal investasi perusahaan yang cenderung lebih jelas teman-teman. Udah lebih kuat, udah lebih udah ketebak arahnya, pasti udah mau profitable teman-teman, seperti itu teman-teman. Oke, habis dari itu mereka exit, jual ke PE. Nah, PE akan bawa kemana? PE akan bawa ke jalur terakhir teman-teman. Kalau misalkan mereka udah dapat harga yang mahal, mereka akan jual lagi ke harga lebih mahal teman-teman. Yaitu apa? Yaitu IPO teman-teman, seperti itu. Jadi biasanya di IPO ini perusahaan itu bisa dapat dana yang butuh, yang misalkan mereka mau ekspansi, mereka mau buka kantor lagi, mau buka cabang lagi teman-teman. Mereka bisa menggunakan hasil dari jual saham ke publik, mereka gunain fresh money-nya itu buat mereka ekspansi lebih gede lagi teman-teman. Salah satu yang habis IPO kemarin adalah Bukalapak, seperti itu teman-teman. Oke, yang tiga, dan bagaimana untuk apa uang tersebut yang akan digunakan? Seperti tadi teman-teman, ketika mereka sudah exit, mereka sudah IPO teman-teman, mereka dapat duit yang gede banget teman-teman, seperti itu. Kayak misalkan Bukalapak nih kemarin dapat 20 triliun gitu kan, mereka ekspansi lagi, mereka bikin dibagus lagi sistemnya, mereka mulai ekspansi ke pedagang-pedagang lebih kecil, mereka juga ekspansi buat gimana sih mereka pertahanan market share, ataupun mereka juga mencoba market baru, seperti itu teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah bahas ini, sekarang kita akan bahas tentang financial statement teman-teman ya. Secara simple, financial statement itu kan meliputi balance sheet, income statement, dan juga cash flow teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan bahas lebih jauh, yaitu pro forma financial statement. Nah, simpelnya pro forma apa? Wih, udah pusing lagi aja ada kata-kata pro forma gitu kan. Udah financial statement, ada pro formanya lagi. Nah, simpelnya pro forma financial statement itu adalah forecast dari laporan keuangan kita yang akan mendatang teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, forecast itu bisa secara 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun teman-teman. As reminder, forecast ini tidak boleh terlalu jauh teman-teman. Karena apa? Karena semakin jauh kita forecastnya, semakin lama, misalkan 10 tahun, 20 tahun, itu tingkat error semakin tinggi teman-teman. Karena baik lagi, tidak ada yang tahu bagaimana masa depan itu akan terjadi teman-teman. Kita cuma bisa mengestimasikannya aja. Kayak baik lagi kan, kita nggak ada yang tahu virus corona ada atau enggak di 2020 sampai itu kejadian. Seperti itu. Sehingga kita sebagai business owner, kita bisa forecast secara harus hati-hati teman-teman ya. Dan juga tidak terlalu agresif gitu. Jadi tidak kehilangan potensi cuan dan juga tidak terlalu berbahaya untuk bisnis kita, seperti itu. Nah, pro forma financial statement ini meliputi 3 hal tadi teman-teman, baik lagi. Ada balance sheet atau neraca, income statement laporan laba rugi, dan juga cash flow, seperti itu. Nah, perkiraan-perkiraan kita buat satu-satu teman-teman ya, yang akan kita bahas lebih dalam setelah ini. Nah, berapa tahun sih yang kita perlu kita buat? Simple aja, mungkin kita bisa buat 3 tahun dulu, dan juga maksimal 5 tahun. Kenapa 2 tahun itu menurut saya paling efektif teman-teman? Karena baik lagi dengan 3-5 tahun, kita cenderung sudah tahu kira-kira apa sih yang harus bakal terjadi gitu di 3-5 tahun ini. Nah, untuk membantu proses forecast itu, kalian bisa mengikuti apa sih yang terjadi di dunia ini gitu. Marketnya cenderung sedang lagi bangkit, lagi stuck, atau lagi turun teman-teman. Jadi kita harus tahu juga bagaimana siklus ekonomi yang terjadi di market ini teman-teman. Nah, untuk membantu kalian bagaimana cara tahu siklus ekonomi yang terjadi di tempat ini, kalian bisa nonton video Ray Dalio, yaitu How Economy Machine Work gitu. Itu salah satu video 30 menit, tapi worth it banget. Kenapa? Karena kalian orang awam kan bisa ngerti gimana sih ekonomi sekarang lagi terjadi, kita lagi siklus apa gitu. Sebenarnya apa sih ekonomi itu secara lebih
simple tapi secara lebih luas seperti itu. Oke, kalau tadi kita udah tahu gambaran luas dari financial statement itu sendiri, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi teman-teman, yaitu dari pro forma balance sheet. Nah, simpelnya balance sheet itu Indonesia adalah neraca teman-teman. Isinya apa aja? Ada aset, ada liability, ada juga equity teman-teman. Nah, aset ini dibagi dua teman-teman ya. Ada aset lancar dan juga aset tetap. Lancar itu seperti kas, seperti persediaan, deposito, sedangkan aset yang kurang lancar itu ada fixed asset, ada juga peralatan, mesin, transportasi, dan juga seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ini ada liability teman-teman. Sama seperti aset, liability itu dibagi dua teman-teman. Ada liabilities lancar dan juga liabilities tidak lancar teman-teman. Nah, contoh dari current liabilities atau liabilities lancar adalah hutang jangka pendek gitu kan. Kalau misalkan liabilities tidak lancar itu hutang jangka panjang teman-teman. Biasanya hutang-hutang ini mengandung bunga teman-teman. Jadi semakin lama tidak bayar itu bisa tambah gede. Karena apa? Karena ada bunganya teman-teman seperti itu. Nah, yang terakhir ada equity teman-teman. Equity itu simpelnya adalah ownership dari si perusahaan itu sendiri teman-teman. Kalau aset itu adalah gabungan dari hutang dan juga dengan ownership equity. Kalau equity adalah pengurangan dari aset dan juga liability itu sendiri teman-teman. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang balance sheet, sekarang kita akan bahas lagi about income statement teman-teman. Nah, biasanya di laporan ini nih, si investor tuh suka ngeliat dulu, kira-kira perusahaannya profit atau enggak, perusahaannya lagi rugi nih, atau lagi gimana gitu. Nah, sebenarnya sih katanya simple lah, tinggal ngeliat rugi aja atau enggak profit aja teman-teman. Tapi kita nggak bisa seperti itu teman-teman. Kenapa? Kita harus tahu cerita di balik ini, kenapa bisa lagi rugi, kenapa bisa lagi untung. Kita harus tahu ceritanya teman-teman. Kenapa? Karena balik lagi teman-teman, investasi itu jangka panjang. Lihat cerita esok hari teman-teman. Kalau misalkan sekarang profit besok rugi kan, buat apa? Yang ada kita juga rugi juga beneran gitu teman-teman. Kita ambil kasus ini adalah contoh adalah perusahaan Unilever teman-teman. Perusahaan ini nih udah dari dulu teman-teman, udah bahkan market size-nya udah gede banget teman-teman. Udah banyak fund-fund manager masuk ke perusahaan ini, udah banyak juga investor yang tahu perusahaan ini bagus gitu kan. ROI-nya di atas 100% gitu. Tapi kok kenapa ya harganya sekarang turun? Nah, ini ada cerita di baliknya teman-teman. Meskipun perusahaannya lagi masih profit, masih juga gede kapitalisasinya, tapi karena market mereka yang mulai pelan-pelan mengecil teman-teman, karena balik lagi, karena ada produk Korea masuk, mendisrupsi market mereka teman-teman. Jadi, itu kenapa cerita Unilever tuh cenderung turun sekarang, karena meskipun mereka lagi profit, mereka lagi untung, gede lagi, masih triliunan profitnya, tapi karena mereka nggak bisa ekspansi lagi, mereka sudah terlalu nyaman dengan kondisi mereka bagi dividen terlalu besar, menyebabkan mereka tuh oh ya udah kayak ekspansi mereka gagal gitu kan, ada yang masuk, ada yang mendistribusi market mereka seperti itu. Nah, lain cerita dengan Bank Jago teman-teman. Ini adalah perusahaan yang awalnya rugi teman-teman ya, cuma kecil gitu company-nya, tapi tiba-tiba kenapa kok jadi banknya jadi sebesar ini teman-teman ya. Dari awal cuma namanya Bank Artos gitu kan, kecil, cabangnya juga dikit. Nah, ada cerita di baliknya ini teman-teman. Meskipun mereka lagi rugi, ternyata ada sosok yang akuisisi bank ini teman-teman. Nah, itu adalah sosok pertama ada Pak Jerry Eng, dan juga yang kedua ada sosok Bapak Patrick Waluyo teman-teman. Nah, kedua orang ini sudah mahir banget di dunia investasi teman-teman. Dan juga kalau di dunia perbankan ya, Pak Jerry Eng tuh udah nomor topnya teman-teman ya, dari Bank Danamon ke Bank BTPN gitu kan, dia masukkan Genius, kemudian dia pindah lagi ke bank digital, yaitu Bank Jago ini teman-teman, seperti itu. Jadi meskipun sekarang lagi rugi, udah pelan-pelan tiap tribulan mereka kerjain sampai akhirnya mereka sudah bisa profit teman-teman gitu, seperti itu. Nah, dalam income statement ini mungkin kita juga harus tahu lagi teman-teman, berapa sih HPP-nya atau COGS-nya teman-teman yang perusahaan udah keluarin, kira-kira make sense nggak sih, atau nggak bisa nggak sih dikecilin COGS-nya gitu teman-teman. Karena balik lagi kan, di dalam jangka panjang perusahaan itu tuh either dia yang paling kecil cost-nya atau dia yang bisa berinovasi teman-teman, seperti itu aja. Kemudian biaya operasionalnya juga kira-kira bisa ditekan nggak gitu kan, seperti biaya marketingnya atau biaya-biaya peralatan ataupun administrasinya. Oke, yang ketiga, kalau tadi ada income statement, ada balance sheet, yang ketiga ada cash flow ya teman-teman. Nah, cash flow ini juga krusial banget teman-teman. Karena apa? Karena seperti aliran darah perusahaan teman-teman. Nah, dari cash flow ini dibagi tiga teman. Ada operational cash flow, ada investing cash flow, dan juga ada financing cash flow teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh ya, di laporan laba rugi itu perusahaan profit teman-teman, untung teman-teman. Tapi di operational cash flow-nya
kok malah negatif teman. Nah, teman-teman harus curiga nih, kemana sih uangnya berada gitu teman. Jangan-jangan untungnya di atas kertas aja gitu ya, nggak ada aliran uang masuk ke perusahaan itu sendiri teman-teman. Jadi kita harus tahu nih, kalau perusahaannya profit, pastinya juga kita juga harus tahu nih, ada uangnya beneran masuk teman-teman gitu, seperti itu teman-teman. Atau bahkan kebalikannya teman-teman, ada perusahaannya kok lagi rugi di laporan laba ruginya, tapi kok di OCF-nya atau di operational cash flow-nya kok positif gitu ya, atau untung. Nah, bisa jadi ini jadi peluang kita teman-teman buat melihat, oh ini perusahaan ternyata bagus ya teman-teman, atau enggak kayak sebenarnya ada opportunity nih yang bisa dipakai di perusahaan ini, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan ambil contoh perusahaan yang kinerja baik nih di Indonesia. Nah, satu ada Bank Mandiri teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Bank Mandiri gitu kan, satu perusahaan BUMN dan juga bank terbesar di Indonesia teman-teman. Nah, sampai kuartal 1 2021, Bank Mandiri udah ngasih net profit sebesar 5,9 triliun teman-teman. Bener-bener fantasi ya teman-teman ya buat perusahaan sebesar itu. Nah, tapi kita perlu ingat lagi teman-teman, di sini juga ada disrupsi dari bank digital teman-teman. Kita bisa ngelihat nih, kira-kira Bank Mandiri ini bakal bisa terus konsisten nggak laba 5,9 triliun, bisa naik ke 6,2 triliun dan seterusnya teman-teman. Jadi kita harus cek juga, meskipun sekarang profit, kita harus cek nih dalam jangka panjangnya, kira-kira Bank Mandiri ini bisa ngikutin zaman nggak, bisa beradaptasi juga nggak, sehingga waktu kita tahu bank ini bagus, kita juga tahu nih kalau future bank ini tuh masih punya masa depan yang cerah, seperti itu teman-teman. Oke, ke contoh tadi adalah Bank Ato atau Bank Jago teman-teman. Dari yang tadi rugi besar gitu kan, pelan-pelan karena ownership-nya bagus teman-teman ya. Nah, ownership juga salah satu poin penting teman-teman, karena di balik tangan yang hebat gitu atau ownership yang hebat gitu, bank seperti Bank Artos gitu ya, Bank Jago disulap jadi bank yang profitable, bank yang besar gitu teman-teman. Channel udah ke Gojek, udah ke BFV Finance teman-teman. Jadi mereka adalah suatu ekosistem yang baik teman-teman. Jadi waktu satu dapat project, yang satu bisa dapat lagi seperti itu teman-teman. Atau contoh lainnya adalah Friend teman-teman. Mungkin sekarang yang kita tahu adalah Telkomsel ya, sebagai perusahaan terbuka di telekomunikasi itu yang paling untung teman-teman. Tapi tunggu dulu teman-teman, Smartfren itu perusahaan yang secara income statement itu lagi rugi teman-teman ya, rugi terus. Tapi kalau teman-teman perhatiin ya, dalam 3-5 tahun terakhir, perusahaan ini penjualan naik terus teman-teman, naik lagi. Kenapa? Karena mereka tuh lagi acquire customer baru teman-teman, dari program-program mereka, dari juga banyak apa yang mereka hasilin teman-teman. Jadi sehingga mungkin secara income statement ya, kalau kita lihat net profitnya kok masih minus gitu kan, udah lupain. Tapi kita harus tahu cerita di balik itu teman-teman. Kalau mereka perlahan, mereka nih mau tahu gitu kan, saya harus bisa acquire more sales gitu kan. Cara sales mereka juga mulai naik 30% sampai akhirnya bisa profitable, seperti itu teman-teman. Oke, sekian materi dari financial projection di sesi kali ini. Ingat teman-teman, financial projection penting banget ya, supaya kita bisa tahu kapan bisa kita profit gitu ya, atau dalam jangka panjang seberapa jauh sih profit yang bakal kita hasilin teman-teman. Jangan sampai hal ini juga nggak kita perhatiin teman-teman, karena balik lagi kita juga mau bisnis kan, mau bisa sampai lama teman-teman, bisa sampai gede juga gitu, seperti kayak Unilever ataupun perusahaan-perusahaan gede lainnya. Oke, semoga bisa dimengerti dan juga good luck buat semua peserta Run for Off 2022. Semangat! Oke, para peserta RFL, nah, gue akan berbicara dari sisi finansial ya. Jadi, yang namanya bisnis, itu finansial itu yang paling penting. So, semakin perencanaan finansial kalian akan baik ya di awal, maka itu akan menentukan kesuksesan kalian ke depan. Nah, pastikan kalian menghitung bahan bakunya, nilai bahan bakunya itu sebaik mungkin. Jadi kalian tahu modal kalian itu berapa untuk menciptakan suatu produk, butuh apa aja, kalian list ya. Lalu kalian bikin bahan baku berapa total untuk bisa menghasilkan untuk produk yang bisa kalian jual. Lalu kalian akan menjual di harga berapa. Nah, itu kalian akan rekap semuanya ya. Jadi kalian akan bikin perencanaan, kira-kira modal yang akan saya keluarkan untuk membeli bahan baku dan sebagainya itu berapa banyak, lalu dijual dengan berapa banyak, sehingga nanti akan dapat selisihnya. Dari selisih itu kalian akan bisa menentukan profitnya kalian seberapa banyak, dan at least kalian juga bisa menentukan uang cash saya sekarang ada segini, dan kalau ternyata penjualannya saya tidak maksimal, saya bisa bertahan sampai berapa lama. Nah, yang namanya bisnis, terkadang ketika kita baru mulai, itu mulainya nggak terlalu bisa langsung dijual dengan masif gitu. Ada waktu untuk namanya masuk ke penetrasi ke pasar. Nah,
pastikan kalian punya dana yang cukup banyak untuk bertahan ketika kalian melakukan penetrasi itu, karena itu juga akan menentukan bisnisnya kalian. Jadi bisnis yang lebih lama bertahan akan jauh punya chance lebih tinggi daripada bisnis yang ternyata uangnya cuma sedikit dan ternyata harus tutup di sekian bulan seperti itu. So pastikan kalian punya perencanaan detail keuangan yang cukup baik, sehingga itu juga dapat menentukan kesuksesan kalian ke depannya. So sampai jumpa di mentoring kelasnya. Bye bye.